Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silahkan ya duduk di bangku masing-masing dulu. Nah, seperti biasanya sebelum belajar kita itu kan berdoa dulu. Nah, ada yang mau memimpin doa? Ada yang berani? Nah, yang cowok ini ada yang enggak yang berani memimpin doa? Iya, Wahyu, sekarang kamu pimpin doa ya. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar ibu absen dulu ya. Ada nggak teman-teman dari kalian yang nggak masuk hari ini? Ya udah, ibu absen dulu ya. Bella, Ayu, Zakia, Teni, Septia, Lisa, Jenny, Angel, Cindy, Budi, Wahyu, Agnes, Maya, Fajar, Dodi, Budi, Rehan. Rehan kenapa nggak masuk? Teman-temannya ada yang tahu Rehan kenapa nggak masuk? Oh, sakit. Lain kali bilang sama Rehan kalau sakit kirim surat ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar kita pasti menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, seperti biasa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri dulu, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, beriman tidak satu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Baiklah anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, di sini kita kemarin sudah belajar apa? Ada yang tahu nggak kemarin itu? Masih ingat nggak kita belajar apa? Minggu kemarin kita belajar tentang memahami interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, hari ini silakan dibuka buku temanya. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Baik, sebelum belajar di sini kemarin kan udah ibu bagikan kelompoknya itu. Nah, sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, kalian sudah buka buku tematiknya. Nah, hari ini kita belajar tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Ada yang tahu nggak apa pembangunan sosial budaya itu? Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam berbagai aspek, antara lain bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. 1. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain: 1. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Ini bertujuan agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintah, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menerapkan kosakata yang baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi.
Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua itu melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain yang pertama, mengolah sumber daya alam. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan itu tidak rusak. Upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama, membangun taman bacaan. Yang kedua, mengikuti kegiatan siskamling. Yang ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Yang keempat, turut serta dalam organisasi masyarakat. Yang kelima, mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan. Dan yang keenam, mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat luas. Interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Ada 3 macam jalur dalam pendidikan yang ditempuh, yaitu pendidikan formal, contohnya pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan ini contohnya itu PAUD, khusus musik, khusus menari, dan bimbingan belajar. Selanjutnya, pendidikan informal. Pendidikan informal contohnya itu pendidikan dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, seorang siswa berbicara dengan temannya. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Contohnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Misalnya, siswa membaca buku. Dan yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, seorang siswa melakukan karya wisata ke museum. Baik anak-anak, tadi sudah Ibu sudah menjelaskan mengenai materi kita tentang interaksi dalam pembangunan sosial budaya. Nah, di sini Ibu mempunyai lembar aktivitas siswa. Di sini Ibu bagikan sesuai kelompok tadi ya, 1 dalam per kelompoknya itu. Nah, di sini kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya, jangan mencontek dengan kelompok lain. Di sini Ibu hanya ingin menilai apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan sesuai per kelompok tadi. Baiklah, terima kasih anak-anak Ibu karena sudah mengerjakan lembar aktivitas yang Ibu berikan tadi. Terima kasih atas kerjasamanya dan mengerjakan sesuai dengan kelompoknya. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu di sini mengerti semua apa yang Ibu jelaskan tadi dan dapat menambah pengetahuan anak-anak Ibu. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum pulang seperti biasa kita menyanyikan yel-yel dulu. Semuanya ayo berdiri biar kita semangat buat pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat Baiklah, sebelum pulang seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Amin. Baik anak-anak yang rumahnya jauh, kalau belum dijemput sama orang tuanya nanti ya pulangnya, tunggu dulu di kelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.